بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab atau pembacaan kitab Syarhus Sunnah lil Imamil Muzani rahimahullah. Dan insyaallah pada subuh hari ini kita masuk kepada poin yang baru, yaitu iman kepada al-qada wal qadar, mengenai permasalahan takdir. Sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, perlu untuk mengetahui Ahlus Sunnah berada di antara dua kelompok yang keliru di dalam memahami takdir. Pertama kelompok Al-Qadariyah, yang kedua kelompok Al-Jabariyah. Dan kelompok ini sudah mulai muncul dari zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di awal sahih beliau menceritakan ada dua orang tabi'in ingin bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertemulah mereka dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan kemudian menceritakan tentang seorang laki-laki yang ada di negerinya yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana dia berkata bahwasanya al-umrul unuf, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Berarti perbuatan hamba adalah perbuatan yang diciptakan oleh hamba itu sendiri, tidak ada urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan mereka. Ya, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sampaikan kepada dia, sesungguhnya dia berlepas diri dari saya dan saya berlepas diri darinya. Dan kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung emas Uhud, niscaya tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Ya, dari sisi mana salahnya mereka dalam memahami takdir? Ya, ada satu poin yang akan kita jelaskan dari 4 poin iman seseorang kepada takdir. Di antaranya adalah iman al-ilmu sabiq. Ilmu sabiq. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang baik ataukah yang jelek, itu semuanya telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik ataukah jelek, itu semuanya merupakan ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Nah, orang-orang Qadariyah, mereka menyelisih akidah Ahlus Sunnah di dalam masalah takdir. Pertama, mereka menafikan ilmu sabiq bagi Allah. Yang kedua, mereka menetapkan bahwasanya perbuatan hamba itu merupakan
ciptaan hamba itu sendiri, tidak ada campur tangan Allah di situ. Ya, ini keyakinan apa? Qadariyah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba sudah dari dia sendiri. Tidak ada urusan Allah di situ. Makanya disebutkan Al-Qadariyah majusi hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Majusi mereka menetapkan adanya dua Tuhan. Yang pertama Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan. Yang kedua Tuhan kegelapan yang menciptakan kejelekan. Jadi ada dua Tuhan. Tuhan yang menciptakan perbuatan baik dan Tuhan yang menciptakan perbuatan jelek. Nah begitu juga Al-Qadariyah. Mereka menisbatkan perbuatan baiknya seorang hamba itu merupakan ciptaannya Allah. Tetapi perbuatan jelek itu merupakan perbuatan hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin zat yang maha sempurna menciptakan sesuatu yang jelek? Ini enggak masuk akal. Ini sebab mereka menolak apa yang saya sebutkan tadi. Ya, oleh karena itu setiap pembahasan yang kita bahas dalam masalah akidah, apakah pembahasan asma dan sifat, apakah pembahasan tauhid, apakah pembahasan tentang syirik, maka kita akan dapatkan orang-orang yang menyimpang dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tujuannya semua apa? Tujuannya apa? Semua tujuannya baik. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Abu Lahab, Abu Jahal, ya musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, tujuannya mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada Lata dan Uzza kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya. Iya. Nah begitu juga Al-Jahmiyah. Kenapa mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah atau menetapkan sebagian dari sifat? Tujuannya apa? Tanzih, untuk kita mensucikan Allah supaya Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah begitu juga dalam pembahasan takdir. Kenapa Al-Qadariyah tidak menetapkan ilmu sabik bagi Allah dan khalqiyah bagi Allah dalam perbuatan jeleknya seorang hamba juga untuk mensucikan Allah. Dan baiknya tujuan mereka tersebut tidaklah membuat benarnya akidah mereka. Jelas ya? Taib. Kemudian di kelompok Al-Jabariyah, kita sebutkan secara mujmal dan insyaallah pada babnya sendiri kita mungkin akan lebih melebar tentang keyakinan Qadariyah dan Jabariyah. Al-Jabariyah adalah berbalik 180 derajat dari kelompok Al-Qadariyah. Ya, Al-Jabariyah mereka mengingkari masyiah bagi manusia. Mereka mengingkari ikhtiar bagi manusia. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu merupakan paksaan yang Allah memaksa pada hamba itu sendiri. Dan manusia tidak bisa mengubah. Ketika dia menjadi seorang pelacur, ini merupakan apa? Ketetapan yang Allah tetapkan. Maka kita tinggal saja menjalani, ya, menjadi seorang pelacur sebagai bentuk pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan tadi enggak bisa disalahkan karena ini merupakan ciptaan Allah. Allah yang telah menakdirkan dia. Allah yang telah menentukan baginya. Mafhum ya? Dan kedua kelompok ini, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, itu dibantah dengan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sudah menjadi kaidah umum di dalam Al-Quran. Wala yatunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kepada engkau ya Muhammad dari kebatilan kecuali kami mendatangkan jawaban dari Al-Quran itu sendiri dengan apa? Dengan kebenaran. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyaun, dan tidaklah apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya masyiah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya ikhtiar bagi manusia. Ini bantahan kepada siapa?
Kelompok Al-Jabariyah yang mana mereka menafikan ikhtiar bagi manusia. Ya Allah bantah. Wa ma tasyaun. Tidaklah kalian memiliki kehendak illa ayyasha Allah, kecuali kehendaknya Allah itu lebih didepankan ya dibandingkan kehendaknya manusia. Manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan siapa? Allah. Ini kan kalimat yang luar biasa. Manusia boleh berencana, tapi yang menentukan siapa? Allah. Manusia boleh saja berbuat, berniat, berazam melakukan sesuatu, tapi yang menentukan siapa? Allah. Illa ayyasha Allah, ini membantah siapa? Kelompok Al-Qadariyah yang mereka mengingkari apa? Ya, masyiahnya Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan hamba. Bisa difahami? Atau perlu saya ulangi? Baik. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah mereka berkehendak menginginkan sesuatu kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjalan di situ dibandingkan kehendak manusia. Nah, orang Jabariyah mereka menafikan apa? Kehendak bagi manusia. Mereka menafikan ikhtiar bagi manusia. Manusia tidak punya ikhtiar, manusia tidak punya keinginan. Apapun yang dia lakukan itu merupakan paksaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah bantah dengan ucapan apa? Wa ma tasyaun. Menunjukkan manusia punya apa? Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Ya, namun illa ayyasha Allah. Namun keinginan Allah itu pasti berlaku dibandingkan dengan keinginan manusia. Nah, Qadariyah mereka menafikan apa? Menafikan khalqiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatannya hamba. Apa yang dibuat oleh hamba itu tidak ada urusannya dengan Allah. Ini dibantah. Allah mengatakan apa? Kehendaknya Allah pasti akan terjadi dibandingkan dengan kehendaknya manusia. Bisa difahami? Dari sisi pendalilan ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allah membantah kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Baik, kedua, faedah yang kedua. Sebelum saya baca supaya lebih mudah untuk kita memahami. Al-iradah Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Iradatul kauniyah wal iradah asy-syar'iyyah. Ya, iradahnya Allah dibagi menjadi dua. Iradatul kauniyah wa iradah asy-syar'iyyah. Apa itu iradah al-kauniyah? Iradah al-kauniyah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu pasti terjadi. Apakah sesuatu itu Allah cintai ataukah tidak Allah cintai? Itu namanya apa? Iradah kauniyah. Saya ulangi. Iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah yang itu pasti terjadi. Apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Taib. Imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu terjadi enggak di muka bumi ini? Terjadi tidak? Imannya Abu Bakar Siddiq terjadi. Kauninya Allah di situ. Kehendaknya Allah di situ. Taib. Kafirnya Fir'aun terjadi enggak di muka bumi ini kekafirannya Fir'aun? Terjadi ya. Ya. Nah, ini namanya iradah apa? Kauniyah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya, apakah sesuatu itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Ya, ini namanya iradah al-kauniyah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana mungkin sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai kemudian Allah ciptakan? Pertama kita jawab, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dialah yang merekalah yang ditanya. Kenapa? Karena Allah fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan sekehendak apa yang Allah inginkan. Dan semua yang apa yang ditentukan oleh Allah, semua yang diciptakan oleh Allah,
itu ada hikmah balighah. Ada hikmah yang terkadang itu tidak mampu kita jangkau dengan akal kita. Apapun itu ada hikmah. Apapun. Saya berdiskusi dengan seseorang, dia kebetulan kuliah di bagian kelautan, teknologi laut. Ya kalau Ustadz Askar teknologi tanah, ini teknologi laut. Ya, saya diskusi sama dia. Ya, apa fungsi laut bagi kehidupan bumi ini? Ternyata laut itu ya memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia dan apa yang ada di bumi ini. Tanpa ada laut tidak akan berjalan kehidupan. Karena laut itu fungsinya untuk mengatur iklim, suhu udara di muka bumi ini. Ya, dan juga untuk menghilangkan racun-racun yang bisa memberikan mudarat bagi makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya misalnya di Selat Malaka dia sebutkan dibangun sebuah tembok, di Selat Malaka misalnya dibangun sebuah tembok memisahkan antara laut satu dengan laut yang lainnya, maka akan merubah seluruh iklim yang ada di muka bumi ini. Ya, ini ilmu teknologi yang baru didapatkan. Kalau kita membaca tafsir para ulama, ya kita baca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sudah berbicara ribuan tahun yang lalu tentang masalah ini. Ya, kalau antum membaca tafsir para ulama ketika Allah mengatakan apakah sama di antara dua laut, yang satu airnya lezat dan bisa diminum dan satunya asin lagi pahit, tetapi di dalamnya ada ikan-ikan dan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Antum baca tafsir para ulama terdahulu, mereka mengatakan di antara fungsi laut adalah untuk membuang racun-racun yang tidak bermanfaat bagi manusia. Makanya Allah ciptakan air laut itu dalam keadaan asin. Ya. Itu satu ilmu yang luar biasa. Tentunya orang-orang yang memiliki iman, ya, ketika dia mempelajari hal-hal yang seperti ini tentunya akan menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, pada laut itu ada tanda-tanda dan keagungan kebesaran Allah seperti yang kemarin ditanya oleh Pak Munawar. Apa saja? Dari ciptaan Allah di situ ada ya maslahat bagi manusia itu sendiri. Bisa difahami ya? Jelas. Jadi dengan hal yang contoh yang saya sebutkan ini, ya, menambahlah keyakinan kepada kita apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti di situ ada maslahatnya. Nah, kalau memang perkara itu perkara jelek, apa maslahatnya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengibaratkan orang yang sakit, ya, dia akan diberikan obat yang obat tersebut menyakitkannya. Apa misalnya? Disuntik, diinfus. Zatnya itu menyakitkan atau tidak? Zatnya menyakitkan, tetapi sebabnya memberikan kebaikan kepada si sakit itu sendiri. Mafhum? Ya, memberikan manfaat kepada si sakit itu sendiri. Makanya dalam sebuah doa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, segala kebaikan itu kembali kepadamu ya Allah, adapun kejelekan tidak kembali kepadamu. Ini bukanlah menafikan Allah tidak menciptakan kejelekan, tetapi Allah menciptakan sebuah kejelekan, ada maslahat yang besar di balik itu semuanya. Mafhum? Tidak ada apa yang Allah ciptakan itu memiliki kejelekan. Yang jelek pun ada kebaikan di situ. Suntik, sakit nggak suntik? Minum obat yang pahit-pahit. Ada nggak orang yang sakit, sakitnya parah, dikasih makan sate, dikasih minum teh dingin, macam-macam dikasih makanan. Ini justru akan memberikan mudarat buat dia. Tapi dia harus di stop, minum yang pahit-pahit, kan begitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, disuntik, diinfus dan lain sebagainya. Ini menyakitkan, tetapi itu memberikan dampak yang baik buat dia. Berapa banyak orang-orang yang mereka berbuat kemaksiatan, berbuat kemudaratan, ya, berbuat kezaliman yang kemudian misalnya dia masuk penjara, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak terjadi bencana di muka bumi ini,
Iya, di antara orang-orang yang mendapatkan bencana, dia bisa berfikir. Yang dengannya apa? Dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dikarenakan dosa yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab suatu kaum, mengadab suatu daerah, dikarenakan apa? Dosa. Liyudhiqahum, Allah rasakan kepada mereka sebagian dari adab loh ya. Apa yang mereka amalkan? Kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya Allah mengadab manusia tersebut, ya, dari dosa yang dia lakukan, maka tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan apa? Sebagian yang Allah rasakan kepada mereka. Kalau seandainya dengan dosa yang mereka lakukan semuanya, tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini. Apa ayat yang Allah tutup di akhir ayatnya? La'allahum yarji'un. Allah menginginkan dengan musibah yang diberikan kepada manusia, dikarenakan tangan dia sendiri, ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang meninggal dari kalangan muslimin dari bencana tersebut terkadang itu juga kebaikan kepadanya. Iya, ditimpa dia benda yang keras, ditenggelam dalam laut, mudah-mudahan ini mendapatkan pahala syahid. Yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menambahkan, ini bencana, ini musibah yang kau dapatkan, dikarenakan musibah ini pahala yang kau dapatkan. Sehingga dengan pahala itu memberatkan timbangan amalan kebaikan engkau di sisi Allah. Kemudian dia masuk dalam surga. Ada kebaikan enggak di situ? Ada kebaikan. Al-muhim, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan itu merupakan kebaikan. Sehingga apa faidah di dalam kita mempelajari takdir dalam masalah iman kita ini? Banyak sekali faidahnya. Banyak sekali. Yang pertama, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan selalu bersikap adil ketika melihat sesuatu. Dari sisi mana? Ketika seseorang berbuat dosa, seseorang berbuat maksiat. Ya, maka ketika kita memahami takdir dengan benar, kita akan lebih bersikap adil, tidak tafrid, tidak ifrat. Apa maksudnya? Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Iya, dia begini dan begini. Maka dari sisi iradah kauniyah, ini takdir yang Allah takdirkan kepada dia. Mafhum? Ini yang Allah takdirkan kepada dia. Allah tetapkan kepada dia. Sehingga apa? Membuat kita agak turun sedikit. Mafhum? Nah, kalau kita melihat dari iradah syar'iyah, sebagaimana akan saya jelaskan, Allah menginginkan dia berbuat baik. Kenapa dia berbuat jelek? Sehingga memunculkan kepada kita kebencian kepadanya. Ada keseimbangan. Ya, jangan memberikan udzur semuanya atau kemurjiah nanti. Ya, atau misalnya lihatnya dosa saja, enggak ada hal yang lainnya, nanti jatuh kepada khawarij. Ketika kita belajar takdir, di situ ada apa? Keseimbangan. Kita melihat dari sisi iradah kauniyah, kita agak kasihan sama dia. Tapi ketika kita melihat iradah syariah, kita benci sama dia. Mafhum? Jelas di sini? Dan juga bagi kita sendiri, ketika ada orang yang mendolimi kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang memfitnah kita. Ketika kita mengerti takdir ini, maka apa yang dia lakukan kepada kita, ini merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada saya melalui dia. Mafhum? Sehingga kita pasrah, ini ketetapan yang Allah berikan kepada saya. Sehingga saya harus beriman dengan namanya takdir. Bisa difahami ya? Jelas? Ayo warahmatullahi. Jelas? Baik. Kedua, ketika kita beriman dengan takdir secara benar, ayolah hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita sesuatu, istri kita meninggal, yang punya istri suaminya meninggal, usahanya bangkrut, bisnisnya hancur dan lain sebagainya. Anaknya sakit parah, semuanya sakit, dia juga sakit sehingga tidak bisa bekerja.
Beraneka ragam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita beriman kepada takdir, kita yakin di balik musibah, di balik apa yang Allah tetapkan kepada kita, pasti ada maslahat besar di balik itu semuanya. Pasti akan kita dapatkan. Apakah Allah akan memberikannya di dunia ataukah di akhirat? Yang penting kita mau bersabar. Namun kebanyakan manusia sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnakum tasta'jilun." Akan tetapi kalian itu terlalu terburu-buru. Mafhum? Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika memberi kita sebuah ujian, memberi kita sebuah cobaan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti yang lebih baik dari apa yang kita punya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin melepaskan kita dari mudarat yang lebih besar. Dan disinilah butuh husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya sangat banyak dan mungkin sering kita ceritakan. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wardaha, ketika beliau ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, di tengah perjalanan tiba-tiba beliau ditangkap. Iya, Ummu Salamah diambil sama kabilahnya, anak Ummu Salamah diambil sama kabilah suaminya dilepas. Selama 1 tahun dipisahkan dari suami dan anaknya. Singkat cerita, Ummu Salamah kembali bertemu dengan siapa? Bertemu dengan suami yang sangat dia cintai. Beberapa saat beliau bertemu dengan suaminya, tiba-tiba terjadi peperangan, jihad. Ummu Salamah ikut dalam jihad tersebut dan wafat. Ujian tidak ini? Ujian. Siapa yang Allah? Siapa yang menakdirkan? Allah. Siapa yang menetapkan? Allah. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Ma min abdin yusabu bi musibatin thumma yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha. Tidaklah seorang hamba mereka mendapatkan sebuah musibah kecuali dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat ini sebelum saya lanjutkan. Perhatikan baik-baik kalimat yang sangat agung dan kalimat yang sangat mulia ini, yang terkadang kita hanya mudah untuk melafadzkannya tapi sulit untuk kita mempraktekkannya. Segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sepakat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta, bukan itu yang saya inginkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Tidak ada benang di badan kita, jangankan baju, benang pun tidak ada. Tidak punya gigi kita, tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Tangan kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Tetapi siapa yang memberikan kekuatan itu semuanya? Allah. Allah yang memberikan kita gigi, Allah yang bisa membuat kita berjalan, Allah yang bisa membuat kita berlari, Allah yang membuat kita bisa tumbuh besar. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, kita bisa bekerja, bisa begini dan bisa begitu. Semua dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Sepakat ya? Toib. Logikanya begini. Saya sering memberikan logika yang simpel, yang mudah. Ada seorang berangkat haji, dia titipkan mobil kepada antum. Dia titipkan mobil. Fulan nyolong berangkat haji, nyawa motor pakai. Dibeliin sebulan setengah dia pakai mobil. Kan luar biasa kan? Masya Allah. Pahdanya, lihat acara nawato. Ya, 2 hari sebelum pemilik mobil pulang dia telepon. Fulan, nyolong lusa kejauhan, jemput long belah bintang. Oh siap. Dia bersihkan mobilnya, diganti oli. Pokoknya dia luar biasa syukurnya kepada pemilik mobil tadi. Kan begitu kan? Itu akalnya masih sehat kan? Dia kan berikan. Tapi kalau ada orang berkata, oh lah kayak muahnya motor kamu tolong, anjelin co, kati bulian enggak lo? Ini orang sehat enggak? Akalnya sehat enggak? Hah? Dan saya rasa enggak ada orang yang punya akal sehat akan berkata demikian.
Sekarang saya ingin tanya kepada antum semuanya. Siapa yang lebih berhak mengambil dari kita? Pemilik mobil yang meminjamkan mobil kepada kita atau Allah Rabbul Alamin? Siapa yang lebih berhak untuk mengambil? Apa yang Allah titipkan kepada kita? Apakah istri, apakah anak, apakah harta, ataukah mobil, ataukah rumah, ataukah pekerjaan, apapun itu namanya. Siapa yang lebih berhak mengambil? Pemilik mobil yang meminjamkan mobil kepada kita atau Allah Subhanahu wa taala? Hah? Siapa yang lebih berhak? Nah, kalau seandainya Allah yang lebih berhak mengambil itu semuanya dari kita, kenapa terkadang kita selalu bersuudzon kepada Allah? Kenapa kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita? Ini namanya tidak fair. Ini namanya tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Bisa difahami? Inilah fungsi kita belajar dari takdir. Tidak ada sesuatu apapun bab ilmu akidah yang kita pelajari kecuali itu ada kebaikan untuk kita. Pasti itu. Mafhum? Dan ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, bukan seperti yang diambil oleh manusia, enggak ada hikmah apapun di situ. Tetapi apa yang Allah ambil dari kita ada hikmah di balik itu semuanya. Faham? Iya, di antara hikmahnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang kau berikan kepadaku, dan gantikanlah lebih baik dari apa yang telah kau ambil dariku. Iya, sampai-sampai Ummu Salamah berkata, tidak ada seorang laki-laki di kota ini yang lebih baik daripada suami saya. Ternyata apa? Ummu Salamah enggak terpikir kalau Rasulullah SAW akan melamar beliau. Ternyata apa? Ummu Salamah dilamar oleh Nabi SAW menjadi wanita yang terhormat di muka bumi ini. Dinikahkan oleh siapa? Rasulullah. Akan menjadi pendamping Nabi dalam surga. Iya, akan dilakopi sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Luar biasa. Allah menarik sesuatu dari kita. Iya. Di balik itu ada hikmah, Allah ganti yang lebih baik dari itu semuanya. Tetapi apa? Kata Rasulullah tadi, walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terlalu terburu-buru. Ya, sehingga apa? Di balik musibah yang lebih besar yang menimpanya. Seharusnya ketika kita mendapatkan musibah, dengan kita belajar takdir tadi apa? Kita bersabar. Pasti ada yang indah di balik itu semuanya. Mafhum di sini? Ya. Dan tentunya di sana ada manfaat yang lebih banyak yang tidak bisa kita sampaikan keterbatasan ilmu kita. Jelas? Yang penting ingin saya sampaikan ada hikmah di balik itu. Baik. Iradah kauniyah sudah paham? Paham dengan iradah kauniyah? Baik, kita masuk kepada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, dicintai. Ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan tidak terjadinya bukan berarti Allah itu tidak mampu untuk menjadikannya. Terus paham antum. Tetapi di balik itu ada hikmah balighah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal, secara iradah kauniyah terjadi atau tidak? Terjadi. Dan secara iradah syar'iyah ada enggak pada Abu Lahab, pada Abu Jahal? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi enggak? Tidak ada iradah syar'iyah di situ. Karena apa? Abu Lahab, Abu Jahal mati dalam keadaan kekafiran. Faham? Imannya Umar bin Khattab. Ada berapa iradah di sini? Imannya Umar bin Khattab secara kauni terjadi enggak iman itu? Abu Bakar beriman, Umar beriman? Terjadi. Secara syar'i Allah menginginkan tidak Umar beriman? Menginginkan. Dan terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti ada iradatul kauniyah, ada iradah asyariyah di situ. Mafhum ya? Baik. Imannya Fir'aun secara kauni terjadi atau tidak? Imannya Fir'aun beriman terjadi atau tidak? Secara kauni tidak terjadi. Karena yang terjadi Fir'aun kafir. Berarti tidak ada iradah kauniyah di situ.
Secara iradah syariah, apakah Fir'aun ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang beriman? Tidak. Berarti tidak ada iradah kauniyah, tidak ada iradah syariah di situ. Paham? Kafirnya Abu Bakar secara kauni terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak kafirnya Abu Bakar? Tidak terjadi. Secara syariah Allah menginginkan tidak Abu Bakar kafir? Tidak. Juga tidak ada iradah syariah, tidak ada iradah kauniyah di situ. Paham? Saya ulangi. Imannya Abu Bakar As-Siddiq, iradah apa di sini yang ada? Secara kauni terjadi enggak Abu Bakar As-Siddiq beriman? Terjadi. Secara syar'i Allah tetapkan enggak Abu Bakar beriman? Allah tetapkan. Berarti imannya Abu Bakar As-Siddiq terjadi di situ iradah kauniyah dan terjadi iradah syariah. Mafhum? Mafhum atau tidak? Taib. Kafirnya Fir'aun secara kauni terjadi atau tidak? Terjadi. Secara syar'i tidak terjadi karena Fir'aun tidak beriman. Mafhum di sini? Jelas? Jadi terkadang dalam sebuah perkara di dalamnya ada iradatul kauniyah, ada iradah syariah. Mafhum? Terkadang di dalamnya hanya ada iradah kauniyah saja, tidak syariah. Ya. Jelas ya? Dan terkadang di dalamnya tidak ada iradah kauniyah, tidak ada iradah syariah. Mafhum? Jelas ya? Ini dua hal yang penting di dalam kita memahami di dalam masalah takdir. Jelas? Taib. Sepertinya waktu kita sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cuman saya sebutkan dulu muqaddimah penting yang ketiga supaya kita lebih mudah untuk memahami takdir. Rukun takdir itu ada 4 yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman. Pertama, al-ilmu sabiq bagi Allah. Ilmu sabiq bagi Allah. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, apa yang ada di sisi Allah, ilmu apa yang terjadi di muka bumi ini telah Allah catat. Di mana? Di Lauhil Mahfuz, telah dicatat oleh Allah. Ketiga, ya, al-masyiah. Allah Subhanahu wa taala itu punya iradah, punya masyiah, punya keinginan. Ya, dan keempat apa? Al-khalqiyah. Allah akan menciptakan. Apa yang ada di sisi Allah dari ilmu, Allah catat, kemudian Allah berkehendak dan kemudian itu Allah akan Allah ciptakan. Paham? Kita duduk di sini di masjid ini. Ya, ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Faham di sini? Dan Allah ciptakan kapan? Kapan Allah ciptakan? Hah? Dicatatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Perbuatan kita sekarang kapan Allah ciptakan? Perbuatan kita yang duduk di majelis ini kapan Allah ciptakan? Hah? Sekarang Allah ciptakan. Sekarang terjadi. Adapun ilmunya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara jelasnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas ada 4 rukun takdir yang antum harus fahami. Jelas ya? Tapi Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena hari Senin antum mungkin masuk kerja. Tapi saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.